Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moh Welas lan Moho Asih. Kita selalu melakukan suatu tirakat atau ibadah tirakat itu tidak lain untuk mencapai suatu tujuan atau suatu hajat yang kita harapkan itu terjadi pada diri kita. Akan tetapi kadang kita lupa bahwa dalam menjalani suatu tirakat, suatu ujian itu pasti ada. Cobaan itu pasti ada, teman-teman. Tidak mungkin tidak. Karena sejatinya setiap hal yang kita lakukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu itu pasti ada penghalang. Penghalangnya ini berupa apa? Tergantung. Ada yang berasal dari diri kita sendiri, ada yang berasal dari lingkungan kita, dan lain-lain macamnya. Terus apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi suatu hal seperti ini? Yang kita lakukan adalah fokus. Mungkin kalau kita melakukan suatu hal terus halangannya dari diri sendiri, kita mungkin tidak terlalu menimbulkan rasa benci, tidak terlalu menimbulkan rasa yang terlalu menusuk, mungkin seperti itu. Tapi kalau berasal dari luar, ini yang kadang menimbulkan rasa kebencian yang luar biasa, dan rasa kebencian, rasa tidak ikhlas, yang pokoknya suatu ujian yang menimbulkan perasaan berbeda di dalam hati itu biasanya menjadi penghalang yang cukup besar. Karena penyakit hati seperti sombong, ego, iri, dan lain sebagainya itu adalah sebuah hal yang memang didesain kadang menjadi suatu penghalang bagi kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah fokus. Fokus untuk mencapai hajat yang kita inginkan, hajat yang kita harapkan. Misalnya ada orang yang ketika kita melakukan suatu amalan, misalnya ada orang yang berbicara, orang itu loh melakukan amalan begini dan begitu, sok suci, sok alim. Biarkan. Jangan pernah meladeni seorang hater atau seorang pembenci. Kalau kita meladeni mereka, maka tenaga, pikiran, dan hati kita akan fokus kepada mereka. Tapi ketika kita bilang, terserah mereka mau bilang apa terserah. Yang penting saya menjalankan hal seperti ini, dan tidak usah dipikir apa yang mereka omongkan. Apalagi kalau kita misalnya mempunyai rasa yang ingin selalu tahu, atau ketika kita memiliki sakit hati yang mendalam atas omongan orang, jangan pernah mendekat mereka dan jangan pernah mendengarkan apa kata mereka. Apalagi kalau mereka berkata-kata di sosial media, di status dan lain sebagainya, tinggalkan, kalau perlu diblokir. Mungkin kalau nanti semuanya sudah selesai, teman-teman kembali dengan wajah baru, dengan karakter baru, dengan hasil tirakat yang baik, maka teman-teman bisalah mendekati mereka dan membuktikan. Tapi ketika teman-teman membuktikan, tidak usah membanggakan diri bahwa ini loh saya sekarang, ini loh, tidak perlu. Yang penting teman-teman membuktikan bahwa apa yang teman-teman lakukan seperti ini, apa yang teman-teman lakukan selama berspiritual itu berhasil, itu saja. Jadi untuk teman-teman yang melakukan tirakat saat ini, ujian, cobaan itu pasti ada, halangannya bermacam-macam. Kadang orang membenci ya ada, kadang orang menghasut ya ada, kadang tubuh ini itu karena kurang persiapan dan tidak kuat ya ada, itu macam-macam. Kadang tiba-tiba kita misalnya melakukan puasa dan ingin membubarkan puasa tersebut, berbuka misalnya, itu ya sudah biasa hal seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan ketika terjadi hal seperti itu? Ulangi lagi.
ulangi lagi sampai kita menemukan kesempurnaan. Bahkan ketika berpuasa kan kita cenderung tidak boleh untuk melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu ya. Itu kadang ketika kita berpuasa tiba-tiba ada seorang misalnya cantik terus lewat di depan kita dengan pakaian yang terbuka, hampir terbuka lah seperti itu, dan kita menimbulkan rasa rasa birahi misalnya, rasa nafsu misalnya, itu pun sebenarnya sudah menjadi pembatal puasa, kan tetapi kita tidak menyadari hal tersebut. Seperti itu teman-teman. Makanya kenapa orang-orang sufi zaman dahulu, para wali zaman dahulu, ketika mereka melakukan puasa, mereka cenderung mengasingkan diri. Itu tujuannya apa? Yang pertama, agar mereka tidak dihujat, mereka tidak mendengarkan kata-kata buruk, mereka tidak mendengarkan orang-orang yang menjadi hater bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka tidak melihat sesuatu yang bisa membatalkan puasa, ataupun mereka tidak melihat sesuatu yang memang menjadi penggoda dalam laku tirakat mereka. Di samping itu, ketika orang menyendiri itu lebih fokus pada dirinya sendiri, fokus pada kedekatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sekarang tergantung teman-teman semua. Teman-teman semua ingin melakukan tirakat tapi masih menjalankan kegiatan sosial secara umum, ataupun teman-teman melakukan tirakat tapi menyendiri. Itu tergantung teman-teman semua. Tapi yang pasti teman-teman jangan mengorbankan ketika misalnya teman-teman memiliki pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Jangan pernah teman-teman terus meninggalkan pekerjaan tersebut terus menyendiri di hutan misalnya, jangan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ingin melakukan hal seperti itu, ambil cuti misalnya 12 hari atau berapa hari, mungkin seperti itu. Demikian teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.